Amma ba'du. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Pondok Pesantren Al Zaitun ingin selalu tampil beda dari pondok pesantren yang lain. Di antaranya, adanya pun membedakan diri dari pondok pesantren yang lain. Adan yang viral Pondok Pesantren Al Zaitun, kebanyakan orang menyebutnya adan yang nyeleneh karena suaranya yang aneh. Tidak, kebanyakan adan yang dilakukan banyak yang adan. Adan-adan yang kebiasaannya, adan yang merdu suaranya, adan yang lembut. Tapi ini Al Zaitun mengeluarkan atau adan suaranya adan yang aneh, sehingga dikatakan kebanyakan orang itu adan yang nyeleneh. Dan adapun Al Zaitun ingin membedakan dalam khutbah. Khutbahnya pun beda dari khutbah kebanyakan khutbah yang dilakukan oleh umat muslim dan pesantren-pesantren yang lain. Boleh perbedaan dilakukan, boleh ingin tampil beda, tapi jangan sampai perbedaan ini keluar dari syariat, apalagi sampai menyimpang dan sesat. Itu yang kita tidak harapkan dalam beragama Islam. Silakan untuk disimak dalam khutbahnya perbedaannya seperti apa. Kita bisa merasakan atau mendengarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adannya, adan Persia Al Zaitun, adan yang viral, yang kebanyakan orang menyebutnya adan yang nyeleneh karena suaranya yang aneh. Nah, ini adannya seperti ini suaranya. Ini adan yang suaranya bikin aneh, bahkan kaget ya. Asyhadu an la Bisa mengagetkan ilaha illallah. Adan yang suaranya aneh, Asyhadu jadi an namakannya la adan ilaha nyeleneh ya. illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suaranya pun tidak nikmat ya untuk diperdengarkan di telinga ini. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lain dengan adan yang merdu ya. Suaranya bikin kita terkaget-kaget. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Insyaallah kita dalam beragama ini
Jangan sampai Allahu Akbar. membuat Allahu perubahan-perubahan Akbar. yang tidak sesuai dengan syariat. Apalagi sampai La ilaha illallah. Nah, ini adzan yang selalu kita perdengarkan, adzan yang merdu. Ini adzan ini bisa membuat hati kita tenang. Hati kita merasakan suara lantunan adzan yang merdu yang masuk ke hati kita. Lafaz-lafaz kalimah Allah yang dikumandangkannya masuk ke hati kita ya. Dengan adzan yang ini. Kita dalam beragama ini jangan sampai membuat perubahan-perubahan yang tidak sesuai dengan syariat. Apalagi sampai menyesatkan Hayya 'alal falah. beragama ini jangan sampai membuat perubahan-perubahan yang tidak sesuai dengan syariat. Apalagi sampai menyesatkan Nah, ini untuk Ya ibadallah, khutbah. wa iyyakum bitaqwallah. Coba kita perhatikan Zamanit taqa. dalam khutbah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil yang dibacakannya Qur'anil Karim. Ini ada yang dirubah ya. Dirubah kalimahnya. Alam taro kaifa Coba daraballahu kita masalan perhatikan. kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama laha kullahinim bi izni rabbiha. Coba kita perhatikan Wa yatribullahul amsala linnas dalam khutbah ini la'allahum yatadzakkarun. Shadaqallahul azim. yang dibacakannya Qala Rasulullah ini ada yang alaihi wasallam dirubah ya. Amma ba'du. Dirubah kalimahnya. Ya ibadallah. Coba kita perhatikan. Wa iyyakum bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang dibacakannya ini ada yang dirubah ya. Dirubah kalimahnya.
Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin inna ahsanal kalam kalamullahi malikil alam wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu biqawli yahtadil muhtadun a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Tapi memang betul-betul ibadah sentral saat khutbah. Dan ini bukan khutbah nikah, ini khutbah salat Jumat. Iya. Khutbah salat Jumat. Dan anehnya saya sebetulnya mau tidak percaya, tapi itu fakta real. Ketika membahas Al-Quran, itu diawali dengan ungkapan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran. Saya ulangi lagi. Dan saya ingin mencoba untuk mendengarkan secara seksama. Dan memang betul dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran, yang secara literal, secara harfiah itu maknanya telah bersabda, telah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau kita mencermati pernyataan seperti ini, saya belum pernah mendengar satupun ulama dari generasi salaf terdahulu ataupun dari generasi para sahabat sekalipun yang pernyataan mereka itu terdokumentasi di dalam kitab-kitab hadis ataupun kitab sirah nabawiyah yang kita bisa baca, misalnya Sirah Ibnu Ishaq ataupun Sirah Ibnu Hisham yang beliau wafat tahun 150 Hijri. Ini dokumen sejarah Islam tertua yang pernah menyebutkan bahwa ketika Nabi khutbah itu menyatakan demikian. Atau sahabat, generasi sahabat juga punya pernyataan seperti itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran. Tidak pernah berkata seperti itu.